Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi ke media pembelajaran prakarya dan kewirausahaan. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai ide dan peluang usaha. Sebelumnya, kalian bisa membuka LKS kalian masing-masing pada halaman 4 hingga halaman 5. Nah, di sini dikatakan ide dan peluang usaha. Yang pertama adalah ide. Ide itu biasanya diciptakan. Nah, suatu ide usaha merupakan persyaratan untuk usaha atau bisnis yang sukses. Biasanya, ide bisnis yang bagus tidak langsung datang kepada pengusaha, tetapi merupakan hasil dari kerja keras dan upaya dari pengusaha untuk membangkitkan, mengidentifikasi, dan mengevaluasi peluang. Selanjutnya juga ada peluang. Nah, kalau ide tadi diciptakan, kalau peluang ini maka dianalisa. Nah, peluang usaha yang dimaksudkan untuk menemukan peluang dan potensi usaha yang dapat dimanfaatkan serta untuk mengetahui besarnya potensi usaha yang tersedia dan berapa lama usaha tersebut dapat bertahan. Selanjutnya ada analisis SWOT. Apa kalian pernah dengar tentang analisis SWOT? Jika belum pernah dengar, maka akan Ibu jelaskan mengenai analisis SWOT terlebih dahulu. Analisis SWOT itu merupakan singkatan dari strength, yang artinya adalah kekuatan. Kemudian W-nya adalah weakness atau kelemahan. O-nya adalah opportunities atau peluang. Dan T-nya adalah threat atau ancaman. Nah, strength adalah kekuatan. Strength atau kekuatan ini biasanya analisis mengenai kekuatan dari sebuah produk. Sedangkan weakness biasanya adalah menganalisis mengenai kelemahan-kelemahan yang mungkin ada pada sebuah produk. Kemudian ada opportunities, merupakan peluang. Peluang apa saja yang bisa muncul pada sebuah produk. Sedangkan threat atau ancaman adalah menganalisa mengenai ancaman-ancaman yang mungkin ada atau mungkin muncul pada sebuah produk. Nah, di sini kita akan mencoba melakukan analisis SWOT pada produk Aqua. Kalian pasti sudah pernah atau sudah tahu mengenai produk ini. Nah, ini adalah beberapa produk dari Aqua. Yang pertama dulu, kita akan menganalisis strength atau kekuatan produk Aqua. Nah, kekuatan produk Aqua yang pertama adalah produk Aqua itu memiliki brand terkenal. Jadi rata-rata orang tahu dengan produk tersebut. Bahkan biasanya ada juga yang menyebut produk air mineral itu dengan sebutan Aqua, saking sudah dikenalnya produk Aqua ini. Yang kedua adalah produk Aqua dipercaya memiliki tingkat higienis yang tinggi. Jadi orang percaya kalau produk Aqua ini higienisnya tinggi atau bagus digunakan untuk kegiatan sehari-hari atau dikonsumsi untuk kegiatan sehari-hari. Nah, setelah menganalisis kekuatannya produk Aqua, maka ada juga kita menganalisis weakness atau kelemahan dari produk Aqua. Jadi, kelemahan produk Aqua yang pertama, dia mahal. Kenapa produk Aqua mahal? Karena produk Aqua biasanya menggunakan alat-alat yang berkualitas tinggi. Nah, karena memiliki alat yang berkualitas tinggi, maka produksinya pun juga akan menimbulkan biaya yang banyak. Nah, dengan banyaknya biaya tersebut, maka produk Aqua dijual dengan harga yang mahal. Kemudian, kelemahan yang kedua, produk Aqua sulit membuka cabang produksi karena memerlukan banyak modal. Nah, kesulitan tadi juga muncul dari dari mahalnya atau bagusnya alat-alat yang digunakan dari produksi ini, sehingga dia biasanya menghasilkan produk yang higienis atau produk air mineral yang higienisnya tinggi.
Jadi juga sulit membuka cabang karena memerlukan banyak modal. Karena kan biasanya alat-alatnya mahal, perlu banyak tenaga kerja, dan yang lain-lain. Selanjutnya adalah opportunities atau peluang. Peluang ini adalah biasanya hal-hal yang mungkin menguntungkan bagi produk Aqua, tapi biasanya juga menguntungkan bagi produk-produk sejenis Aqua. Misalnya produk-produk sejenis itu seperti Cleo, Prop, dan yang lain sebagainya. Jadi biasanya opportunities ini bukan hanya menguntungkan pada produk Aqua, tapi juga menguntungkan kepada produk-produk sejenis Aqua atau produk-produk air mineral. Nah, contoh opportunities-nya Aqua adalah yang pertama, menciptakan produk dengan kemasan kaca, artinya yang bukan plastik. Karena pemerintah mengeluarkan kebijakan hemat plastik, nah maka ada bagusnya bagi produk Aqua menciptakan produk dengan kemasan kaca, bukan plastik, sehingga kita juga bisa mengurangi penggunaan plastik. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak produksi dengan kemasan galon, karena kan biasanya orang bawa tumbler sendiri, kemudian isi ulang lagi airnya di dispenser atau di produk galon. Jadi biasanya ini juga akan memudahkan mengurangi penggunaan plastik. Yang terakhir adalah menganalisis kelemahan atau threat. Nah, threat-nya Aqua yang pertama adalah 1. Banyaknya produksi sejenis dengan harga yang lebih murah. Nah, jadi kelemahannya Aqua itu kan mahal, kelemahannya itu kan mahal. Jadi ancamannya biasanya dia memiliki saingan, banyak saingan nih yang produk air mineral dengan harga yang lebih murah juga banyak. Selanjutnya, yang kedua adalah munculnya produk-produk imitasi dari Aqua, terutama pada kemasan Aqua tanggung. Itu kan tidak menggunakan pengamannya lagi. Nah, jadi biasanya botol Aqua itu misalnya tidak kita hancurkan, itu bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, diisi ulang lagi, kemudian dijual lagi. Nah, itulah yang dimaksud munculnya produk imitasi dari Aqua. Selanjutnya ada menetapkan kelayakan usaha. Yang pertama ada analisis kelayakan teknis. Nah, dalam melakukan analisis kelayakan teknis perlu diperhatikan berbagai macam teknik pembuatan karya. Nah, biasanya sebelum kalian membuat produk, kalian akan memikirkan teknik apa yang mau kalian gunakan dalam membuat produk tersebut. Contohnya misalnya pada pembuatan batik, apakah kalian mau bikin batik yang dapat menghasilkan jumlah yang banyak, atau batik yang menghasilkan karya seni yang tinggi. Jika kalian mau menghasilkan batik dengan jumlah yang banyak, maka teknik yang kalian gunakan itu bisa dengan teknik cetak. Kalau kalian mau menggunakan kalau kalian mau menghasilkan batik dengan kualitas seni atau kualitas seni yang tinggi, maka kalian bisa menggunakan teknik batik ukir atau batik tulis. Jadi itu ada perbedaan teknik dari produksi batik. Yang kedua adalah analisis peluang pasar. Biasanya sebelum kalian melakukan usaha, kalian akan menganalisis peluang pasarnya. Kira-kira jika kalian memproduksi suatu barang, apakah kalian bisa menjual ke pasar tersebut? Misalnya, seandainya kalian mau memproduksi masker, nah kira-kira ada tidak pembelinya? Kalau ada, kalian bisa melanjutkan produksi masker tersebut. Nah, kalau seandainya tidak ada pembelinya, maka kalian tidak perlu melanjutkan produksi masker tersebut.
Selanjutnya ada menentukan segmentasi pasar atau menentukan segmen pasar. Nah, dalam menentukan segmen pasar, biasanya kalian sebelum membuat suatu produk, kalian akan memilih dulu kira-kira segmen mana yang mau kalian tuju. Misalnya kalian mau menuju segmen untuk anak-anak, maka kira-kira apa yang paling cocok kalian jual untuk anak-anak? Nah, misalnya saja paling cocok untuk anak-anak adalah jual mainan. Nah, kalian bisa memproduksi mainan. Jadi ditujukan untuk menjualnya atau segmen pasarnya itu adalah anak-anak. Nah, seandainya juga kalian ingin mengambil segmen pasar dari kalangan atas atau kalangan bawah, itu juga akan menghasilkan produksi yang berbeda. Jika kalian mau mengambil segmen pasarnya itu kalangan atas, maka kalian akan menciptakan suatu produk dengan hasil yang bagus tapi juga dengan harga yang mahal. Nah, sebaliknya kalau kalian ingin mengambil segmen pasar dari kalangan menengah ke bawah, biasanya kalian akan menciptakan produk dengan harga yang murah. Jadi ada perbedaan segmen pasar. Jadi tentukan kira-kira siapa yang ingin kalian tuju atau siapa yang ingin kalian juali. Selanjutnya ada sumber informasi pasar. Nah, sumber informasi pasar ini biasanya sumber informasi pasar ini biasanya digunakan untuk mengetahui kira-kira apa keinginan pasar atau keinginan pembeli. Nah, kira-kira produk yang akan kita buat ini apakah cocok untuk pasar atau untuk konsumen yang ingin kita tuju. Kemudian kira-kira apa saja minat dari konsumen tersebut atau keinginan dari konsumen tersebut. Kemudian bisa kita produksi keinginan dari konsumen tersebut, dan kira-kira juga apakah produksi kita bisa bertahan di masa yang akan datang. Ini biasanya kita cari dari sumber informasi pasar. Selanjutnya ada uji coba menjual. Nah, uji coba menjual ini untuk mengetahui kira-kira apakah produk kita sudah sesuai dengan keinginan pasar. Jika seandainya dalam uji coba menjual ini produk kita berhasil atau laku keras, banyak lakunya, maka kemungkinan produk kita disukai oleh pasar atau oleh konsumen. Nah, seandainya dalam uji coba menjual ini ternyata produk kita tidak banyak terjual atau tidak banyak laku, berarti konsumen tidak menyukai dengan produk kita, maka kita bisa mencari ide lain untuk menghasilkan maka kita bisa mencari ide lain untuk dijual lagi dan sampai disukai oleh konsumen atau pasar yang ingin kita tuju tadi. Selanjutnya ada analisis kelayakan finansial. Nah, analisis kelayakan finansial ini dimaksudkan artinya kira-kira dengan modal yang kita miliki, maka kira-kira berapa produksi yang bisa kita buat. Nah, kira-kira misalnya kita punya modal segini, kita bisa membuat produksi segini. Kemungkinan juga nanti labanya segini. Nah, jadi dengan adanya analisis kelayakan finansial, kita jadi bisa menentukan mau produksi apa, dengan jumlah berapa, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah membedakan persaingan. Nah, dalam membedakan persaingan ini biasanya wirausaha menganalisa kira-kira jika kita memproduksi suatu barang, apakah banyak persaingan dari barang tersebut. Nah, seandainya persaingannya banyak, maka kira-kira apa keunikan dari barang kita. Nah, jika seandainya ada keunikan atau kelebihan dari barang kita, maka kita bisa melanjutkan persaingan di barang tersebut atau di produk tersebut. Tapi seandainya tidak ada kelebihan atau keunikan atau pembeda barang kita dengan barang yang lainnya, maka sebaiknya kita tidak mengikuti persaingan di produk tersebut dan mencari ide lain untuk dijual. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan?
Nah, seandainya ada yang tidak kalian mengerti atau ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa menulisnya di kelas komen. Kemudian di sini ada tugas. Ibu ingin kalian melakukan analisis SWOT pada produk-produk yang ada ini. Yang pertama ada produk Emina, yang kedua ada produk Ghost, yang ketiga ada produk Nike, dan yang terakhir ada produk Eiger. Nah, untuk yang siswi perempuan atau yang siswi, maka kalian diminta untuk menganalisis dua produk saja, yaitu produk Emina dan produk Ghost. Nah, sedangkan untuk siswanya, untuk yang laki-lakinya, kalian diminta juga menganalisis dua produk, yaitu produk Nike dan produk Eiger. Lakukan analisis SWOT, minimal setiap analisis itu ada dua. Misalnya strength-nya ada dua, weakness-nya ada dua, opportunities-nya ada dua, threat-nya ada dua. Nah, misalnya ya, untuk produk Emina, lakukan analisis SWOT. Yang pertama, strength-nya ada dua dari produk Emina. Kemudian weakness-nya ada dua dari produk Emina. Kemudian opportunities-nya ada dua juga dari produk Emina. Dan threats-nya juga ada dua di produk Emina. Nah, lakukan juga hal tersebut kepada produk Ghost. Nah, sama kepada siswa laki-laki, kalian juga diminta melakukan analisis SWOT tadi pada produk Eiger dan Nike, minimal ada dua analisis. Ya, paham tugasnya? Kalau paham, silahkan kerjakan, boleh diketik di Word, boleh juga ditulis tangan di buku tulis kalian. Nah, sekian untuk hari ini. Salah hilaf saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.